kilonya 15.000. Biasanya? Yang biasanya 10.000. Kalau diseimbangkan pendapatan sama harga pupuk kimianya itu nggak seimbang lah. Sekarang mahal. Mahal. Petani pasti mengeluh. Harganya udah hampir mencapai 700.000. Ya harapannya ya yang jelas-jelas saja lah pupuk ini bisa dapat dijangkau lagi kembali harganya. Yang kami ketahui dari produsen bahwasanya ya mungkin stok itu mungkin ya tidak tersedia. Kalau udah sudah naik. Naik ya? Naik berapa, Bu? Naik 100 lebih. 100 lebih? Dari berapa? Dari 300 lebih menjadi 400 lebih. Naik, harganya naik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mitro dan juga Pak Andreas. Tapi sebenarnya distribusinya ini seperti apa sih, kok tadi disampaikan pupuknya bisa pindah tangan, pindah toko dan lain-lain. Coba kita tanya kalau dari Pupuk Indonesia sendiri seperti apa, Pak Wadirut, monggo. Baik, kalau kita bicara mekanisme penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi semuanya sudah diatur. Jadi mulai dari lini 1, lini 2, lini 3 sampai dengan lini 4 di level kios pengecer. Kami menyalurkan itu berdasarkan alokasi yang kami terima dari Kementerian Pertanian untuk setiap daerah di masing-masing kabupaten, turun ke kecamatan, bahkan turun sampai ke level kios sesuai dengan data petani-petani yang berhak menerima. Artinya penyaluran pupuk bersubsidi ini sudah diatur sedemikian rigid. Tentunya kalau tadi disampaikan ada perpindahan dan yang lain-lain, kami berhak untuk bisa juga melakukan teguran selama itu kepada tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan kami dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi, tadi Pak Andi Akmal juga menyampaikan, hari ini sudah sangat terbantu dengan adanya digitalisasi yang dilakukan di PT Pupuk Indonesia. Dan kami bahkan perjalanan pupuk dari lini 1 di produsen sampai dengan ke lini 4 itu kita bisa memantau perjalanannya sesuai dengan alokasi. Permasalahan yang tadi mungkin disampaikan dan juga Pak Andi tadi juga sampaikan bahwa data ERDKK itu kalau diagregasi untuk tanaman pangan mencapai 24 juta. Tapi kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi itu hanya tahun 2021 ini ekivalen dengan pupuk 9,05 juta. Nah, tentunya ada di tempat-tempat tertentu dan kami juga mengikuti penyalurannya berdasarkan alokasi yang ada. Ini tentunya tidak semuanya bisa kita berikan. Kita tidak mungkin menyalurkan lebih dari 9,05 seperti yang ditetapkan. Sedangkan kalau kita bicara pupuk non-subsidinya, distribusinya mungkin relatif bagi kami tentunya sebagai produsen akan memikirkan bagaimana yang paling efisien. Sehingga kami untuk pupuk non-subsidi ini tidak mengikuti ketentuan untuk penyalurannya seperti halnya pupuk bersubsidi tadi. Kami memiliki beberapa gudang supply point yang ada di beberapa daerah dan tidak harus misalnya di setiap kabupaten kami punya gudang supply point. Tentunya kalau misalnya saya mengambil contoh lokasi kabupaten itu berdekatan dengan produsen pupuk, tentunya itu bisa dijangkau dari produsen pupuk, gudang di produsen sendiri, tidak perlu kita harus membuat gudang di situ. Nah, ini yang membuat perbedaan antara penyaluran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidinya. Saya rasa itu Mbak Gita. Jadi sebenarnya sudah ada upaya bahkan tadi digitalisasi supaya di tracking dari pupuknya itu bisa dicek. Nah, kenapa masih bisa pindah? Nanti kita tanya lagi deh sama Pak Andreas supaya tidak ada lagi yang bisa pindah. Karena penyalurannya kalau dari produsennya pabriknya tadi udah benar. Nah, pindahnya ini siapa yang mindahin gitu? Sesaat lagi tetap bersama kami.